Bodhisattva. Istri Lin Yuan sudah hamil 14 bulan, tapi belum melahirkan. Apakah ini sengaja diatur oleh Bodhisattva saat memberikan putranya? Belum lahir. Ya, Biksu miskin ini memenuhi permintaan peri besar. Memberikannya sifat supernatural dan penuh kasih. Dan yang supernatural dan alami ini butuh waktu lebih lama untuk dikandung di rahim ibu, agar kuat dan tahan lama. Jadi biksu tak beruang mengatur dia lahir sebulan kemudian. Ini disebut bulan bernyanyi di dunia. Bodhisattva bukanlah bulan. Terlambat 4 bulan. Terlambat 4 bulan, oke. Sangat aneh. Warga. Ini dia sekarang. Apa yang bisa kita lakukan? Sudah lebih dari 4 bulan. Kami pergi ke laut setiap hari. Sering gagal? Ya. Bagaimana kamu akan hidup hari-hari ini? Tak perlu dikatakan. Ini ada hubungannya dengan keluarga Lin Yuan. Bagaimana dengan ini? 9 dari 10, keluarganya benar-benar hamil monster. Mereka ingin menyakiti orang-orang di pulau kita. Ya, harus dihancurkan. Harus. Memang. Beberapa hari lalu, pendeta tahu itu sangat aneh. Mungkin ini para dewa yang mencerahkan kita semua. Kamu benar. Ayo kita singkirkan monster kecil itu. Temui Lin Yu untuk menyelesaikan masalah. Ayo. Ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Keluarkan wanita yang hamil Yao Yu. Keluar. Minger. Ernyang Minger Ernyang. Kamu ngapain? Berhenti. Jangan pukul lagi. Kamu ngapain? Hentikan. Jangan berantem lagi. Berhenti. Lin Yu, istrimu hamil monster, kamu tahu? Ini adalah wahyu ilahi. Sudah 14 bulan. Apa yang bukan monster? Lihat pulau kita sekarang. Tidak bisa menangkap ikan saat melaut. Karena hari ini tidak ada angin. Tiba-tiba terjadi tsunami. Semua perahu nelayan yang melaut hancur. Kamu tidak akan berhasil. Diam. Bagaimana bisa kamu menyalahkan anak itu? Siapa yang kamu salahkan untuk anak ini? Dia benar-benar monster. Dewa Li Yuan telah tercerahkan. Ya, kamu harus berpikir begitu. Oke, dia monster. Monster itu lahir dariku. Aku ingin memukulmu dan bunuh aku bersama. Oh, Lin Yuan, ini yang kamu katakan. Jangan salahkan kami lagi. Warga yang baik. Aku yang memiliki keluarga san. Berantem. Pukul. Tianzun yang tak terbatas. Apa yang begitu ramai? Biarkan orang miskin juga melihat. Hahaha Taoist Xiantong. Kamu datang tepat waktu? Hei, tunjukkan pada semua orang. Apakah ini Wang Xi hamil monster? Ah warga, jangan panik. Nyonya hamil Liu Jia 14 bulan. Pendeta itu benar-benar dewa. Ya memang 14 bulan. Ja, hahaha. Pendeta. Dia sudah hamil 14 bulan. Bagaimana bisa selama itu? Apakah dia monster?
Kita semua tahu tentang Taishang Laojun, kan? Ah, aku tahu. Bukankah itu orang tua itu? Untuk Lao Zu. Ibunya mengandungnya selama lebih dari 60 tahun. Dia akan menjadi orang tua saat lahir. Jadi aku menamainya Lao Zu. Hei, apakah kamu bilang dia monster? Ini. Ya, jadi kamu tidak hanya mengandung monster. Dan dia adalah orang dari dunia lain yang kaya. Tawa. Besok tanggal 23 Maret. Anakmu pasti akan lahir. Oh, sayang. Pendeta Taois adalah dewa. Hahaha. Ibu, oyo, nok. Dorong lebih kuat. Ini handuk panas untukmu. Eyo. Dorong lebih kuat. Sakitnya sangat menyiksa. Aku hampir sampai. Ayo. Dorong lebih kuat. Ibu, kamu harus bertahan. Dorong lebih kuat. Cepat saja. Nak, kamu akan membuat ibumu mati. Keluarlah cepat. Kenapa ada cahaya merah di seluruh rumah? Cepat! Dan ada aroma wangi. Aduh, baunya sangat enak. Oh, finally here. Aku melahirkan, wow, aku melahirkan. Lahir, hahaha. Ayah sedang melahirkan. Memberiku adik perempuan lagi. Anak perempuan lagi. Anak master. Dia tidak menangis? Aku pegang kakinya dan pukul keras. Dia tidak menangis. Dia tidak menangis, aku ingin menangis. Ayah dan kakak jangan menangis. Hancurkan saja guci itu dengan cara lama. Hei, hancurkan guci itu. Aku hancurkan kau. Ini perintah. Ini perintah. Untukmu. Tuan Lingjo. Pendeta Tao sudah datang. Silakan masuk. Pendeta Tao sudah datang. Silakan masuk. Silakan duduk. Ayo Minamer. Jalan yang miskin ini bukan untuk meminta air hari ini. Aku di sini untuk meminta minuman pernikahan. Hahaha. Tuan Lin, saatnya mengeluarkan anggur purnama anak. Hei, mengundang pendeta untuk minum adalah hal kecil. Ini bukan anggur pernikahan. Yo, kenapa begitu? Anak itu lahir sebulan yang lalu. Dan jangan berkata sepatah kata pun. Hei, hahaha. Anak itu tidak lahir pada 14 bulan. Cemas untuk lahir tanpa menangis selama sebulan. Lebih cemas. Aku melahirkan beberapa anak pertama, dan mereka semua baik-baik saja. Hanya dia yang tidak akan benar-benar. Biarkan jalan miskin melihat. Heyo, sayang. Yo anak baik. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan padamu? Jo abaikan aku. Hahaha. Siapa namamu? Oh, saudara perempuan dan bibi pendeta tahu melihatnya selama sebulan tanpa menangis atau ribut. Aku baru saja menamainya Moniang dan Lin Moniang kemarin. Yo, apakah itu nama yang bagus? Ini. Hei, aku takut dia akan begitu diam seumur hidupnya. Hei, tidak. Tidak, pasti tidak, hahaha.
Tuan. Hei, ini muridku. Aku baru tahu ada kejadian besar di laut. Sebuah kapal nelayan menabrak batu. Kelima nelayan terjatuh ke laut. Ini akan membunuh. Bayi akan menangun aduh. Hahaha. Siapa bilang dia tidak bisa menangis? Siapa bilang dia bodoh? Hahaha, hei murid. Kemampuanmu tidak bagus. Salah hitung. Tidak ada kapal nelayan di batu saat ini. Tidak ada yang jatuh ke laut. Ciao. Ini aduh. Lihat. Hei Terdua, hahaha. Aku akan memelukmu, hahaha. Aduh, Tuan Su. Mari bersiap untuk pernikahan kali ini. Oh, aku pasti akan mengatakan minum anggur pernikahan. Silakan minum anggur pernikahan. Hahaha, tidak apa-apa. Selamat tinggal. Santai saja. Hahaha, terima kasih pendeta Tao. Haha, adieu. Dia menangis dan tertawa. Hahaha. Bodhisattva Tersakiti, kamu pernah menjadi muridku. Menyelamatkan makhluk hidup adalah tanggung jawabku. Tidak tersakiti. Kami baru mencoba Moniang sebentar, baru sebulan. Dia memang baik hati dan spiritual. Bisa dilihat dia cukup mampu mengambil tanggung jawab penyelamatan laut di masa depan. Kamu butuh lebih banyak pengalaman. Tapi, tidak ada orang lain yang tahu tentang dewa laut misterius ini. Jangan biarkan Moniang tahu. Baik. Maka kamu dan aku akan diam-diam menjadikannya murid. Apa yang dikatakan Buddha? Hahaha. Kakak Caca, ayo tangkap aku, ayo tangkap aku, ayo tangkap aku. Kamu tidak bisa menangkapnya, bukan? Ah. Terima kasih, kakak. Berani turun tidak? Turun. Ini. Hahaha, turun. Hahaha. Hahaha. Leprechaun. Orang sudah jadi goblin. Tidak suka goblin. Kamu belong tadi. Pangeran Bensi Goblin. Jadi aku akan memakanmu. Ahahaha. Ayo, biar aku makan kamu. Makan yang mulia. Itu Jiaing Jiayu dan orang-orang bodoh mereka. Masuk. Hahaha. Bertemu yang kedua. Yang mulia sudah bertemu putri. Apa yang kalian berdua lihat? Hahaha, yang mulia. Kami tidak melihat apa-apa. Sialan. Maksudku, apa yang kamu lihat di luar negeri? Hahaha. Yang mulia, aku melihat Barefoot Immortal pergi ke Pulau Meizo. Yang mulia, aku juga melihat Guanyin Bodhisattva mengunjungi langit di atas Pulau Meizo. Mereka ngapain di sini? Tidak peduli apa tujuannya datang. Kian Kun Dava pangeran ini akan segera berhasil. Tambah bahan bakar Ahzai. Kamu bertugas menjaga pangeran ini. Ya, ayo pergi. Aku juga pergi. Kamu mau ngapain?
Bagaimana kamu bisa berlatih kalau pergi ke pangeran ini? Oke. Tunggu aku di rumah. Jadi baik. Ayo pergi. Hei. Feng Yao, jangan lari. Aku akan menangkapmu. Ayo, ayo, ayo. Tidak bisa mengejar aku? Tidak bisa mengejar. Kejar aku. Ayo, tunggu aku. Kamu mau kemana? Hahaha. 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 Yang mulia keempat. Yang mulia keempat. Laut Timur dalam masalah. Lubang macam apa ini? Ini jelas kakak kedua saya, sedang berlatih Kian Kundava. Gua sangat kuat. Kalau begitu yang mulia kedua pasti, sudah menguasai jurus ini. Kakak kedua saya menguasai jurus ini. Banyak yang terkumpul. Harus disiplin. Sekarang dia sudah selesai. Kita harus memberi selamat padanya. Yang mulia, kenapa Anda tidak mengerti? Jika yang mulia kedua sudah menguasai jurus ini, dengan semua kesombongannya, siapa yang bisa berbuat apapun padanya di seluruh istana naga? Maka dia bisa berbuat apa saja. Apa untungnya bagi Anda? Anda sudah mengikuti saya selama 1000 tahun. Anda harusnya mengenal saya. Saya pembeli. Mereka yang memancing persaudaraan kita. Sang menteri tua tidak berani. Aduh, saya tidak hati-hati. Aduh. Apa yang terjadi? Ada apa? Hei. Kalian berdua berhenti. Yasha, ada apa? Putri, kecil-kecil. Saya tidak tahu. Ada gempa di Laut Timur 500 tahun yang lalu. Mengging Kang Istana Naga? Akankah tulang rusuk runtuh kali ini? Jampun. Bagaimana mungkin? Ratu, ayo cepat-cepat bandingkan di darat. Hei, yang mulia. Bagaimana dengan yang mulia? Bagaimana dengan pangeran kedua? Aku tidak tahu. Tidak. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mencarinya? Yang mulia. Ayah, hati-hati. Tidak ada angin. Kenapa ombaknya besar sekali? Cepat, skor. Bagi cepat-cepat. Oke. Dan
Ja ja ja. Ja. Istana naga sudah hancur. Tuhan memberkatimu. Semuanya sudah berakhir. Permaisuri, permaisuri, permaisuri. Sudahkah pangeran kedua menemukannya? Dia tidak memilikinya? Mungkin. Kamu pergi ke kamar goblin yang mana lagi? Bagaimana kamu berbicara di depan para pelayan? Pergi cari Jaing dan Jayu untukku. Aku menemukannya segera. Oh, sapatlah, kamu. Apa yang terjadi di sini? Ah. Ini kamu, ini kamu, ini kamu. Semuanya berantakan. Iya, Jaja. Hei anak ketiga. Hei, cepat bersiap-siap. Ayo kembali ke Pulau Meizho. Hei, ayo pergi. Kakak Shen, bangun. Kakak Shen. Kakak Shen. Kakak Springfield, kamu baik-baik saja. Angin laut kencang, hati-hati jangan sampai masuk angin. Aku baik-baik saja. Lihat dewa ini. Dia sudah pergi. Oh ayah. Lihat semua ikan mati di laut. Ombak aneh tadi membunuh begitu banyak ikan. Tidak mungkin buruk untuk sirena, kan? Terserah, kita dapat berkah terselubung. Dapat tawaran bagus. Hei, aku benar-benar tidak tahu ini berkah atau kutukan. Mereka semua adalah teman baik kita. Kenapa mereka semua mati? Aku harus menyelamatkan mereka. Kamu harus menyelamatkan mereka. Bagaimana kamu bisa menyelamatkannya? Kamu bukan seorang langsung. Kamu temani aku berdoa kepada Tuhan. Tolong Tuhan selamatkan mereka. Lindes Moniang, Tuhan memberkati. Selamatkan ikan-ikan malang ini. Eo. Ayah sangat berat. Aha. Ayah. Lihat ikan besar ini. Itu cukup besar. Sedadaknya Bella San Katie. Sayang sekali. Ikan-ikan ini mati. Tidak apa-apa mati. Selamatkan lagi bunuh. Gadis kecil. Arbor tua. Apakah kamu dikirim Tuhan untuk menyelamatkan ikan-ikan ini? Aku bukan. Aku seorang bartender. Langsung. Langsung aber itu. Tolong selamatkan ikan-ikan ini. Ikan-ikan ini mati. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Atau aku akan merebus sup dan obat?
Kamu buka mulut dan beri mereka satu persatu. Terima kasih, Arbor. Terima kasih, Arbor. Bersujudlah. Terima kasih, Arbor. Ikan-ikan diselamatkan. Bangunlah Gagis Ok. Ada resep untuk menyelamatkan ikan-ikan ini. Pengenalan obat. Itu rambut. Apakah kamu bersedia? Bagaimana mungkin? Dia memandang rambutnya seperti nyawanya. Aku menariknya, dan dia tidak membiarkanku. Kalau begitu aku tidak bisa membantu. Hei, Arbor. Itu beneran bisa nyelamatin ikannya? Kapan Arbor bohong ke anak kecil? Kamu mau motongnya? Munyang. Kamu beneran motongnya? Aku. Anak ini baik banget. Arbor, ada apa? Kamu peri ya? Nenek bukan peri. Nak, tadi ketulusanmu yang nyentuh langit. Asal kamu tulus dan baik hati, langit selalu bantu kita. Oke, syukurlah. Anok. Kamu bisa baca? Oke, Dia keren banget. Buku mereka, biarin dia baca semuanya. haha. Nok. Aku punya buku di sini. Baca ini. Kamu gak cuma bisa nyelamatin ikan. Kamu bisa nyelamatin nyawa. Aku belum pernah lihat tulisan di buku ini sebelumnya. Aku nggak bisa bacanya. Sumber pemahamannya bukan kemampuan, tapi hati. Aku pinjemin kamu buku ini. Aku ambil bukunya 3 hari lagi. Oke. Makasih, Arbor. Aku catat. Oh. Kita sampai. Hari ini dapat ikan banyak banget. Oh ayah. Kok bisa sebanyak ini? Iya, nggak tahu juga ada apa di laut hari ini. Coba ya, kita dapat rezeki nomplok. Hahaha, muntakmi yang mana? Oh, main ke pantai lagi. Hahaha, ayo istirahat ayo. Aku masak. Ayah dan ibu. Kakak, aku pulang. Aduh, ja. Lihat kamu seperti ini. Kemana pergi? Aku berhasil, dan aku bawa rumput laut ini kembali. Cepat cuci. Kamu ganti wajah dan pakaian? Ayah, aku masak dengan kakak ipar. Aku cuci setelah makan malam. Tidak, cepat. Lakukan sekarang. Cepat, patuh, pergi. Cepat cuci tangan. Arak beras kita juga enak hari ini. Kalian berdua minum yang enak malam ini. Kenapa ikan ini bisa bersinar? Ayah, datang lihat. Bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa begitu terang? Datang lihat. Ada apa dengan ikan ini? Aduh, Ada apa? Ada apa? Apa ini? Kamu terlihat sangat aneh. Ayah, ikan apa ini? ayah juga tidak tahu. Setelah masih selama bertahun. Ayah melihatnya untuk pertama kali. Ini akan bersinar? Ayah, lihat. Dia menangis. Ikan, ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis?
Apa dia terluka? Ikan, bagaimana kabarmu? Anak, kamu mau kasih dia obat? Aku bahkan kasih dia obat ajaib. Ayah, lihat baik-baik. Yulin masih akan bersinar. Oh, benar? Lihat. Ikan itu menangis terus. Sisiknya bersinar lagi. Mungkin ini adalah ikan berumur 1000 tahun. Bisakah ayah berhenti memakannya? Lepaskan dia. Ayah dan kakakmu masih menunggu untuk minum. Kakak ipar. Jangan taruh di panci. Aku takut ini membawa sial. Kalau begitu, dengarkan Moniang. Cepat, selagi ikan ini masih hidup. Bawa ke pantai dan lepaskan. Ayah, kamu sangat baik. Ayah, kamu sangat baik. Ayah, ayo, ayo, ayo. Lihat kakakmu. Bantu kakakmu, ya. Aku akan angkat tangan. Hei. Hei, kamu bilang ini aneh? Ikan, lain kali kamu harus lebih hati-hati. Berhenti masuk ke jaring. Jangan sampai terluka lagi. Pergi, semoga kamu selamat. Jangan khawatir. Pergi, kakak. Akhirnya pulang. Hari ini kita sibuk. Maya. Apa itu? Sangat terang. Ya. Anak kedua, turun dan lihat. Ide bagus. Kakak kedua, hati-hati, hati-hati. Ayah, ini ikan aneh yang bercahaya. Oh, mengapa ikan aneh ini begitu besar? Kentol. Cepat bawa pulang. Hei. Aduh, Ikan yang aneh? Wah, itu luar biasa. apakah ini ikan? Jelas-jelas bayi besar. Hahaha. Aku sudah memancing di laut selama 50 tahun. Ini pertama kalinya aku melihat hal langka seperti ini. Ya, hei, ayah dan anak kita dalam bahaya hari ini. Ya Tuhan, berikan kami bayi. Hahaha ya. Ini takdir. Haha, benar sekali. Ini memang takdir. Kurasa dagingnya lebih enak daripada ikan biasa. Hei, hei, hei. Jual saja. Aku khawatir harganya akan sangat mahal. Kalau kita orang miskin memakannya, kita bisa buta. Ja. Atau kata menantu perempuan tetua. Ya, benar. Aku akan bawa ke pasar besok untuk dijual. Pasti laku dengan harga bagus. Sayang sekali dijual. Lihat sisik ikan ini. Bersinar juga. Kupas sedikit lagi untuk lampu. Dan hemat lilin. Benar kan? Ide bagus. Ide yang bagus. Hei. Sisakan sedikit. Jangan dibungkus semua. Biarkan aku jual besok. Bisa dapat harga tinggi. Hahaha. Masih menyalakan lampu sampai larut malam? Yo, bukan lampu. Ini sisik ikan. Sangat terang. Ayah, ini bisa menghemat banyak uang minyak lampu. Hei, kamu sangat bijaksana. Apa yang kamu lihat? Yo, apa yang tertulis di sini? Kenapa ayah tidak mengenali satu kata pun? Ayah, bisa baca buku ini? Bukan soal pengetahuan, tapi di hati. Hemok. Kamu sabar dan banyaklah murid. Greku. Tidur lebih awal. Jangan baca terlalu larut. Ya, tidur dulu. Oke. Bawa air ini. Oh, Eyo. Bawa makanan ini bersamamu.
Arbor, arbor. Jadi ada apa? Paman Tian-Tian, kamu tahu? Rob menangkap harta karun tadi malam. Ikan aneh yang sangat besar. Itu bersinar. Lebih terang dari lentera. Air mata masih di mataku. Pasti ikan yang kakak dan aku lepaskan. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Cepat-cepat. Pergi ke pasar dan beli ikan ini. Cepat bawa ke pantai untuk melepaskannya. Pergi cepat. Baik, aku lihat. 6 saudara perempuan pergi. Hei Shengshang, Tunggu sebentar. Abot. Hei, kalian berani datang juga. Lihat kelangkaannya. Hei, hei, hei. Kalian kebetulan ada di sini. Jika aku melakukannya nanti, kalian berdua tidak akan bisa membuka mata. Hahaha. Ashley. Arbor. Bagaimana kamu bisa menggantungnya? Kamu lihat mulutnya berdarah. Hahaha. Ikan, aku sudah bilang hati-hati. Kenapa kamu tidak patuh? Kebetulan kalian berdua datang. Aku juga istirahat. Hahaha istri. Kenapa ada begitu banyak sisik ikan yang hilang dari tubuh ini? Aku tidak menjatuhkan beberapa tablet kemarin. Aku, anak mengupas beberapa potong. Siapkan untuk menjadi lampu. Hahaha hei. Denge kamu. Apakah kamu melihat ikan ini kemarin? Aku bertengkar dengan ayahku kemarin. Lihat betapa anehnya. Langsung kembalikan ke laut untuk melepaskannya. Hei, aku tidak menyangka kamu menyelamatkannya. Hei. Jadi kamu di sini bukan untuk menonton keseruan. Mereka di sini untuk mencuri kabar aku. Benarkah? Arbor. Belum genap setahun atau 2 tahun sejak keluarga Lin tiba di Pulau Meizo. Siapa tahu seperti apa ayahku itu? Berani-beraninya melakukan perampokan. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia bukan ikan biasa. Jangan asal bicara. Kalau dia ikan biasa, hanya untuk menghormatimu, aku akan memberikannya padamu. Tapi dia luar biasa. Aku menasihatimu. Lebih baik jangan buka mulut. Jangan-jangan semua orang jadi tidak nyaman? Bagaimana dengan harga? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bukankah hanya uang? Berapa katamu tadi yang kamu mau? Hei. Masih bisa kutagih mahal pada kalian berdua? Dia style jadi style. Ten tail. Abe, kamu merampok uang ya? Ini ikan ajaib. Kalau aku pergi ke pasar nanti, paling tidak bisa dijual 15 tael perak. Ahaha. Kakek, jangan cari masalah. Dan dia sudah mati. Kakak, tinggallah di sini bersama Arbor. Aku akan pulang mengambil perak. Abe, kamu tunggu ya. Jangan jual dia, Arbor. Hem Arbor. Moon Lotus. Hei bro. Kamu menukar mas kawin kakak iparku dengan ikan ini. Apakah kakak iparku setuju? Kakak iparmu lebih kecil. Masih baik untuk orang. Kakak, kamu baik sekali. Saat Mon yang besar nanti, pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Apa maksudmu? Aku hanya berharap kamu bisa bahagia dan hari-harimu menyenangkan. Kakak tidak ingin kamu melakukan hal lain. Baiklah. Kita harus pergi ke laut dalam. Adik, kamu seharusnya lega melihatnya dengan matamu sendiri kali ini. Oke. Hei kakak-kakak. Kamu lihat. Ikan, ayo pergi. Kalau tidak, seseorang akan datang menangkapmu lagi.
Ikan besar sialan. Aha, aha. Yang Mulia, mohon bersabar. Akan segera baik-baik saja. Kamu lembutlah. Apakah kamu ingin membunuh pangeran ini sampai mati? Yang Mulia, aku salah. Yang Mulia tenang. Santai saja. Hai, Top. Benar, benar. Hei, Yang Mulia, Yang Mulia. Yang Mulia Putri, kamu tidak berlatih lebih baik dari kami di sini. Kami sama sekali tidak tahu cara berlatih Kian Kundafa. Aku bahkan tidak tahu apakah Su akan pingsan, muncul dan jatuh ke tangan ikan besar. Aku memikirkan seluruh pangeran kita, hampir jatuh ke tangan ikan besar. Menjadi santapan lezatnya. Mereka akan mengubah pangeran kita menjadi kotoran lagi. Aku sangat sedih. Bagaimana menurutmu, si hitam kecil? Pangeran mulia kita. Bagaimana mungkin dia diubah dengan rendah itu, berubah menjadi setumpuk kotoran? Kamu seharusnya sekumpulanku. Tangkikin Pupak. Kalian bejingkin. Tidak ada yang bisa diajak bicara yang aku suka dengar. Siapa yang membuat kami tidak berbicara? Seharusnya favorit kami. Kamu gossip. Ini Yang Mulia. Yang Mulia tabib kerajaan. Apakah akan ada bekas luka di mulut? Ya. Tali menusuk bibir. Bahkan jika sembuh, pasti akan ada bekas luka. Diperkirakan akan menjadi mulut. Apa? Pangeran ini diperlakukan dengan baik. Kamu ingin mengatakan bahwa pangeran ini telah menguasai mulutnya. Aku akan membunuhmu. Adieu Pangeran Tenangla. Maafkan aku, sekarang gatal lagi. Cepat. Putar ulang kata-kata terbang. Pangeran adalah sisik ikan. Terlalu sedikit yang ditinggalkan oleh nelayan. Tidak ada sisik. Aku merasa gatal yang aneh. Aha. Bagaimana cara mengobatinya? Bagaimana cara mengobatinya? Sisiknya hilang. Sejak saat itu, akan penyebab penyakit tertinggal di tubuh. Karena cuaca. Hanya beringat. Keto. Penyakit ini mengobati gejala tetapi tidak akar penyebabnya. Kalau begitu minum obat. Tidak ada obat di sini, hehe. Kalau begitu cepat ambil. Pergi ambil. Ya. Kali blok Anda. Kenapa kalian tidak menggaruk Yang Mulia? Hehe, Yang Mulia kedua menggaruk dan berguling. UPS. Aduh, Yang Mulia, aduh. Orang ikan besar membunuh pangeran ini. Tidak ada balas dendam. Aku bersumpah tidak menjadi dewa. Hei, raja ini telah kembali dari istana langit tinggi. Tidak menyangka akan bertemu denganmu hampir. Ah, Violet. Oh, Violet. Bagaimana lukamu? Sakit? Rusak. Sekarang sudah menjadi mulut. Aduh. Sakit sekali. Masih sakit? Aduh, bisakah tidak sakit? Sulit makan sejauh ini. Hei. Mulut menganga bukan masalah besar. Ini berkah dari kemalangan. Ayah bisa menyembuhkan mulut Yang Mulia. Dia kehilangan sebagian besar kulit kepalanya. Aku khawatir akan terluka seumur hidup. Dan sisiknya telah dicabut cukup banyak. Sulit mendapatkan kidan yang selama serangan ini. Menjarakan. Ayah. Dan meminta ayah untuk membalaskan dendam anaknya? Ini semua kesalahan Kian Kundafa. Siapa yang menyuruhmu berlatih Kian Kundafa? Jika kamu tidak gila, dengan manamu. 100 nelayan. 1000 jaring ikan tidak bisa menangkapmu. Aku ingin berlatih Kian Kundafa dengan baik. Efek besar untuk Donghai. Melayani ayamu. Semuanya dengarkan. Di masa depan, jika ada yang diam-diam berlatih Kian Kundafa di Istana Naga, hukuman berat. Jajah. Kakak kedua, aku punya ginseng berumur 1000 tahun. Sangat membantu untuk pemulihanmu. Aku akan mengirimkannya nanti. Anak keempat. Kakak kedua sudah menjadi seperti sekarang. Apakah kamu merasa senang? Ikamu apa kamu? Kaking menanges tikus, pura-pura kasihan.
Perhatikan apinya. Tolong. Tolong. Hey Camel. Feng Niang, api begitu besar. Bagaimana kamu akan menyelamatkannya? Ya, aku tidak bisa hanya melihat kematian terjadi. Tidak mati. Sudah terlambat. Kamu lihat bubuk itu hampir roboh. Jika kamu masuk sendiri, kamu akan mempertaruhkan nyawamu. Selama ada sedikit harapan, aku akan menyelamatkan. Biarkan aku pergi. Feng Niang. Tidak bisakah kau berhenti? Tolong. Feng Niang, Feng Niang. Tolong. Feng Niang, Feng Niang. Keluarlah cepat. Tolong, Feng Yang. Feng Niang. Adieu, Meng Niang. Keluarlah, Meng Niang. Ayo. Mega. Oh, aku tahu. Nenek, apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja, Nak. Terima kasih banyak. Kenapa tidak? Tulang-tulang tua ini sudah hangus jadi abu. Nenek, kamu serius? Seperti kata pepatah. Selamatkan nyawa. Shinzao kelas 7 Pudu. Siapapun itu. Bisakah kamu tidak menyelamatkannya? Nok, aku tidak bisa membalasmu. Sepasang gelang perak ini, hanya ini yang berharga. Aku memberikannya padamu sebagai ucapan terima kasih. Nenek tua tidak bisa melakukannya. Aku menyelamatkanmu, tapi tidak mengharapkan imbalan apapun. Nok, tubuh tua ini sudah terkubur di leher Loes. Tidak punya anak, tidak ada gunanya disimpan. Ambil saja. Nak, tidak. Tidak, Nenek, aku benar-benar tidak bisa mengambil barangmu. Halo, tolong tukarkan dengan uang. Bolehkah membeli sesuatu untuk dimakan dan dinikmati? Nok, kamu sangat baik hati. Oh, Embella, Mu Niang Hei. Kamu terlihat seperti kucing. Apakah kamu terluka? Aneh. Api yang begitu kuat. Kenapa aku tidak terluka sama sekali? Kamu benar-benar tidak terluka sama sekali. Ya, aku juga heran. Sama sekali tidak sakit. Nah, bagaimana dengan nenek itu? Hai Montak Niang, lihat. Nenek itu sudah pergi. Nenek. Nenek. Buddha Moniang memang orang yang bisa diajar. Bakat yang luar biasa. kebaikan dan kebaikan hati Moniang, kejujuran dan keberanian, telah terbukti. Jelengke, keterampilan medismu juga dengan cerdik diberikan kepadanya. Di masa depan, itu tergantung pada kerja keras dan pemahamannya. Apakah Bodhisattva masih baik hati? Api yang begitu besar ternyata tidak menyentuh rambutnya sama sekali. Aku ingin mengubahnya menjadi Xiao Xian. Kita harus membuatnya menderita sedikit. Dia akan menjadi dewa laut di masa depan. Ketika surga akan memberikan tanggung jawab besar kepada seseorang, harus menderita terlebih dahulu. Bekerja keras. Apakah kamu lapar sampai kulitmu? Buddha berkata, Xiao Xian juga ingin melihat bagaimana bukunya. Oke, Apa yang kamu cari? di mana keranjangku? Keranjangmu. Oh, bukunya masih di keranjang. Hei ini keranjangku. Sudah habis, bukuku pasti sudah terbakar. Berubah menjadi abu. Hei, buku itu kan kertas. Bertemu api bisa memberimu sisanya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Arbor hanya berjanji meminjamkannya padaku selama 3 hari. Aku baru saja akan mengembalikannya di pantai. Apa yang kamu lakukan? Tidak peduli seberapa mahal buku itu. Dia tidak sebanding dengan nyawa. Kamu menghancurkan buku untuk menyelamatkan nyawa.
Aku bisa bersaksi. Orang tua itu tidak akan menyulitkanmu. Kamu tidak mengerti. Itu bukan sembarang buku. Apakah itu masih logam? Emasnya belum menyala. Bagaimana aku menjelaskan ini pada pamanku? Ini masalah besar. Jangan pergi ke pantai itu. Tidak masuk akal. Tidak bisa dipercaya. Itu bukan yang dilakukan seorang pria terhormat. Aduh. Apa yang sebenarnya kamu takutkan? Hujan dan dia di sini. Atau kita lari saja. Tidak, aku harus punya penjelasan. Hai, Montak Niang. Hahaha. Arbor, Gadis kecil, kamu kesini untuk mengembalikan bukuku? bisa kamu tangkap? Aku membakar bukumu. Bakar gadis itu. Buku itu langka. Ini tak ternilai harganya. Aku bisa menggantinya untukmu. Kamu hanya seorang gadis nelayan. Bagaimana kamu bisa membelinya? Aku bisa mendiktekan buku untukmu. Date. Oh, Hei, kamu punya kemampuan. Oke, aku beri kamu 3 hari lagi. Aku akan mengambil buku itu dalam 3 hari. Ayo buat kesepakatan. oke. Aha. Aha. Lihatlah. Betapa tak terlupakan tulang ikan itu. Aku tidak ingin kamu membayar buku ini. Gunakan apa yang telah kamu pelajari untuk kepentingan rakyat. Terima kasih, Arbor. Oh. Hahaha. Yang Mulia, Hei. Oak. Hei, Yang Mulia. Beberapa waktu lalu, aku melukai vitalitasku dengan berlatih. Sekarang vitalitasku pulih. Saatnya balas dendam. Orang ini, siapa itu, membuatmu seperti ini? Ketakin padaku. Aku akan bawa dia sekarang. Potong dia jadi saus daging. Pemenggalan kepala itu omong kosong. Aku sedang berlatih dan jadi gila. Paseng. Bagaimana aku tahu siapa itu? Lalu siapa yang akan kita cari untuk membalas dendammu? Bagaimanapun, ini tidak ada hubungannya dengan nelayan-nelayan ini. Mereka membuat pangeran ini melanggar garis. Aku jadi paranoid. Mereka lebih baik mati. Bayar 2 kali lipat harganya. Kamu dengar itu? Ya. Yang Mulia, hati-hati dengan tubuh naga. Bukankah seseorang akan melepaskanmu? Ada Hatong, Ada Tuan. Kamu tidak bisa membalas dendam pada yang melepaskanmu, kan? Taro. Itu hidupku. Sekarang aku tidak bisa menemukan siapapun. Aku tidak bisa menemukan Tuan. Tidak peduli itu kebaikan atau kebencian. Seorang pria, ikan besar terlibat. Tampan. Pria ikan besar ini. Buat Yang Mulia gatal, seperti digigit singa. Kita biarkan mereka. Seperti digigit taringku. Yang sakit adalah para pria ikan bau itu.
Mengubah Yang Mulia jadi mulut kelinci. Kita biarkan saja para nelayan. Kelinci tidak punya ekor panjang. Pejinggen. Bukankah kau main kino ponggerongan? Hei, tidak. Yang Mulia. Kamu selalu bilang kami tidak punya bakat sastra. Ini hal paling sastra yang harus kami katakan. Hahaha Yang Mulia. Jiayo dan aku menganggur sepanjang hari. Main-main sampai mati. Hahaha, itu menyenangkan. Hahaha Yang Mulia. Para nelayan itu berani memanggilku dan keluargaku Sirena. Kenapa kita harus sopan padanya? Oke. Bandulan tua ikan besar, aku Yangong mengajari setan air untuk merendahkan. Aku tidak akan pernah menyerah ketika melihat mereka. Kubilang jangan hanya bicara tapi tidak praktek. Untuk membalas dendamku untuk pangeran ini. Aku ingin mereka tahu betapa hebatnya kita. Gulang. Oh tidak, lautnya yang salah lagi. Aku di sini. Kenapa kamu datang? Hei, aku baru saja mau keluar ketika bertemu kura-kura tua. Kamu harus tanya ini itu padaku. Hahaha. Kamu seperti $1000. Ayo lakukan dulu. Pergi laporkan kabar baik. Ahahaha. Ini akan menyenangkan. Ayo, kamu pulang dulu. Aku akan main di sini lagi. Ha. Senjata berhenti. Tidak baik. Berhenti. Jangan menangis dan melukai makhluk. Jahat. Kamu jelas-jelas membuat masalah untuk naga. Jenderal gue. Nelayan semakin besar. Semakin pintar kamu, semakin banyak ikan di perairan kita yang dibunuh. Haruskah kita biarkan mereka menderita? Aku tahu kemana arahmu. Aku ingin menangkapmu dan menghancurkan naga. Kenapa pergi? Yang Mulia memanggilku. Yang Mulia kedua, ikut aku menemui Yang Mulia keempat. Ayo pergi. Ayo pergi. Cepat pergi. Yang Mulia. Jenderal terakhir menangkap Yan Gong yang merusak suasana Istana Naga. Mohon ditangani sesuai hukum. Jenderalmu sudah bekerja keras. Pergi dan istirahat. Ini akhirnya. Hamba sudah bertemu Yang Mulia keempat. Duke Yan, kamu sendirian. Terkenal buruk di Istana Naga. Kenapa sedikit sekali kemajuannya? Yang Mulia Pangeran keempat juga ingin belajar dengan baik. Tapi aku tidak bisa menahannya. Oke.
Yang mengirim kami untuk membersihkan para nelayan itu adalah pangeran kedua. Balas dendam pada pengkhianat. Aku serius. Setiap kalimat itu benar. Jika raja ini mengetahui kau berbohong, kau tahu bagaimana akhirnya. Jika tidak percaya, aku akan menemanimu menemui pangeran kedua kami sekarang juga. Tuan Yan. Menjadi menteri seperti Jenderal Kura-Kura. Banyak menteri penting seperti itu baru bisa hiking Heian. Kedamaian di seluruh dunia. Apa yang dikatakan pangeran keempat sangat benar. Itu benar. Tunggu aku. Para sirena itu sangat menyebalkan. Ya, ini semua salah sirena. Sirena ini membuat kami menderita. Sangat menyakitkan. Sangat merugikan kami. Yang mulia, Gatal, dokter istana. Dokter tua. sudah ada yang pergi memanggil dokter istana. Yang mulia, harap bersabar. Dokter istana menyampaikan pada dokter istana. Aku Gatal, dokter istana. Aduh yang mulia, Dokter istana sudah datang. Tunggu dokter istana datang. Cepat datang. Dokter istana Gatal. Warna tempat sisik yang terlepas di tubuh yang mulia telah berubah. Seperti kata. Aku akan tidak bisa melihatnya. Caham. Bagaimana bisa kau bilang kaisar seperti kata? Ini hanya perumpamaan. Dia tidak bilang terlihat seperti kata. Misalnya. Ya, pangeran yang mulia seperti ini. Jika mau membandingkan, gunakan kata yang bagus. Kau bilang seperti apa? Anjing bodoh. harap mulut besarmu. Apakah yang mulia sudah merasa lebih baik? Si kecil akan pensiun. Empat dari kalian. Apa yang bisa kalian lakukan? Bisa membuat Gatal aneh pada pangeran ini. Merasa lebih baik. Seratakin pedaku. Ketakin. Kenapa kalian semua diam? Aku, ya. Pangeran Wei. Hei, si kecil memikirkannya. Castle Piker oh. Benar, hei. Ada jenderal kura-kura di bawah kasus keempat pangeran. Cakar-cakar itu sangat kuat. Jika kita memotong cakar-cakar itu. Dan ketika gatal, kamu hanya perlu menggelitik dan menggaruk dengan cakar-cakar itu. Hahaha, Naiman. Kentat. Ada cakar Perdana Menteri. Yang mulia belum terbuka. Ya. Cakar Jenderal Grey beracun. Tidak ada yang akan membunuhmu dan mencoba menghentikan dua yang mulia. Menyerahku. Yang mulia harus mencocokkan beberapa dayang istana. Lalu biarkan mereka memanjangkan kuku mereka. Ketika dia gatal. Ahahaha. Biarkan dayang-dayang itu dengan lembut menggenggam yang mulia. Gerok. Hahaha. Diam. Kamu kehilangan lebih dari satu. Yang mulia sudah memiliki selir yang tak terhitung jumlahnya. Kamu harus menambahkan lebih banyak dayang. Kalian bodoh. Guling. Jadi begitulah. Hanya sekumpulan pecundang. Kakaklin, bagaimana kesibukanmu? Butuh bantuan? Oke, tidak. Oh, bagus. Ayah,
monster air ini, Adipatian, benar-benar terlalu dibenci. Semua rumah bagus dihancurkan. Ya, kami tidak sabar untuk diintimidasi oleh sirena itu. Ada ide. Hei, pedang leluhur di tangan ayah telah membunuh banyak musuh. Kenapa kita tidak melawan Yan Gong? Hei, Lumei, bagaimana manusia bisa melawan monster? Meskipun kita tidak bisa melawan monster dengan kekuatan, tapi kamu bisa menggunakan otak untuk menaklukkan Gong Yan. Jadi ayah sudah mengurusnya. Ayah, bagaimana dengan besok? Pergi saja ke Bupati baru, Tuan Wang. Oke. Tuan Wang. Tuan Wang. Oh hey. Taman nelayan di Pulau Meizo. Bawa seorang gadis untuk bertemu. Lin Yuan. Apakah Lin Yuan yang sudah melakukan semua pemeriksaan sebelumnya? Tepat sekali. Cepat, tolong cepat. Tolong cepat, tolong. Oja. Tolong. Nelayan Pulau Meizo, Lin Yuan Prefek Koujian. Hei. Semua petugas pemeriksa tidak perlu sungkan. Kamu dan aku sama-sama berkontribusi untuk kerajaan. Kita seharusnya rekan kerja. Ya. Montak Niang, tolong temui Bupati. Oh. Putri rakyat Lin Mon yang bertemu prefek yang mencintai rakyat. Hei, Bangun. Oh, sayang. Tolong juga. Panggil saja aku Lin Yuan. Lin Yuan, silakan duduk. Silakan. Ayah, apa yang kamu inginkan dariku? Tuan Wang, kamu pertama kali datang ke Putian untuk menyelamatkan orang. Aku ingin tahu, apakah Tuan pernah mendengar tentang pelaku kejahatan itu? Monster laut yang menyesal dan berbahaya disebut Yan Gong. Hei, petugas sudah menerima laporan. Konon Yan Gong telah muncul kembali di daerah Pulau Meizo. Membawa bencana besar. Menghancurkan banyak kapal nelayan dan rumah. Monster ini tidak terkecuali. Rakyat tidak akan pernah damai. Perjalanan Caomin. Aku hanya ingin memohon kepada Bupati untuk mencoba menaklukkan monster ini. Kabupaten ini adalah pejabat orang tua dari Putian. Itu tugasku. Hanya berlatih. Hukum jahat tak terbatas. Perkataan lama orang dewasa adalah bahwa hukum itu tidak bersalah dan adil. Kejahatan dari hati. Jika hati jahat, hukum tidak akan menekan kejahatan. Jika hati benar, kejahatan akan diadili. Orang dewasa adalah aula utama peringkat ke-7. Mengapa Anda terhambat oleh hukum jahat monster kecil? Ibuku sangat lancang. Hahaha. Tuan-tuan, maafkan ketidaksopanan gadis kecil ini. Lebih baik seperti anak-anak. Gadis kecil. Menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh pejabat berikutnya? Ketika seorang pejabat mampu, selalu berbuat baik. Selalu baik hati ketika Anda tidak mampu. Tuan Wang, ada seorang pendeta Tao bernama Suantong di Guangzhou. Dia sering bepergian ke berbagai tempat untuk menaklukkan setan. Jika Anda bisa mengundangnya, harus pasti. Pendeta Tao Xiantong. Oh Tuan. Ya. Kabupaten mengirim seseorang untuk menemukannya dan datang untuk melayani setan. Jika dia menolak meninggalkan gunung, maka kabupaten akan mengundangnya secara pribadi. Guru. Silakan. Guru. Tuan. Istana Siren. Dosa Keji. Merugikan kabupaten selama bertahun-tahun. Berbuat jahat. Itu setan. Menyeramkan, semua membencinya.
sebagai Bupati Putian. Memimpin upacara secara pribadi hari ini. Kita harus khawatir tentang kekhawatiran rakyat. Pikirkan rakyat. Silakan datang ke Pendeta Tau Suantong, yang memiliki keterampilan mendalam dan luar biasa. Latihan altar. Teklukan siren. Uji kerja untuk rakyat. Keamanan sejati itu baik. Tuan Xian Tong, tolong. Roh surgawi, iblis dan hantu punya musuh. Hukum daud tanpa batas kemampuan ilahi. Monster air akan segera muncul. Langit luas. Kejahatan segera. Monster air yang gong tidak sombong. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di bawah pisau. Oh oh oh. Oh oh. Langit. Tanah luas. Iblis laut pasti binasa. Taklukkan Yan Gong untuk menjaga kesehatan. Botol mengubahmu menjadi su. Gelang bergerak. Harus ada senjata pembunuh. Luar biasa. Tuan Wang. Hadarin Sekalian. Iblis air Yan Gong sekarang di bawah hukum. Mulai sekarang, monster air akan berakhir. UPS, sihir setinggi kaki. Kamu sangat tinggi. Xuan Tianqi benar-benar sesuai dengan reputasinya. Saya mengaguminya. Kagum, ah. Tianzun tanpa batas. Ini adalah keterampilan kecil dari jalan yang miskin. Tidak sebanding. Hahaha. Terima kasih kepada Bupati yang membuat keputusan untuk rakyat. Terima kasih kepada Taois Xuantong yang membunuh rakyat. Terima kasih. Baik itu baik. Saat ini, Duk yang telah berubah menjadi air hitam. Biarkan semua orang menyaksikan keajaiban. Hahaha. Jangan buka. Jangan buka itu. Dua iblis. Tiangong lari. Oduh no.